kuliah manajemen bisnis syariah yang diambil oleh Bapak Iskandar MM. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari. Saya mahasiswa semester 3 jurusan manajemen bisnis syariah. Dan di sebelah kanan saya ada teman saya bernama dari jurusan bisnis syariah. Kemudian di sebelah kiri saya yang bernama Dimas Widianto, mahasiswa jurusan MBS semester 3. Baiklah, materi diskusi kita ini yaitu yang berjudul Etika Kerja Islami. Etika kerja Islami memiliki definisi. Mungkin menurut teman-teman definisi dari etika kerja Islami. Saya ingin menjawab Dimas Widianto. Jelaskan etika kerja Islami secara detail. Etika kerja Islami didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Beberapa aspek etika kerja Islami adalah: 1. Niat yang baik. Lakukan pekerjaan dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Kejujuran, jujur, dan transparan dalam semua urusan. 3. Amanah, tanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam menunjukkan dan menjalankan tugas. Kerja keras dan tidak malas. Adab dan akhlak, berperilaku baik dan sopan kepada atasan, rekan, dan bawahan. Dengan menerapkan etika kerja Islami, kita dapat meningkatkan kualitas kerja dan mencapai keberkahan dalam hidup. Di sini saya sudah menjelaskan etika kerja Islami. Bagaimana menurut saudara Sadi? Baik, saya akan menjawab apa itu etika kerja Islami. Etika kerja Islami adalah seperangkat nilai, prinsip, dan melakukan kerja yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam yang mengatur bagaimana seorang muslim bekerja secara benar, jujur, dan bertanggung jawab sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian singkat dalam Islam, bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Saya akan kasih tahu contoh-contoh prinsip kerja Islami. 1. Kerja yang halal atau thayyib. Bekerja dan hasilnya harus halal, seperti tidak merugikan orang lain. Yang kedua, ada menghindari riba, kalau korupsi dan kecurangan, seperti segala bentuk kezaliman dilarang dalam Islam. Baik, saya akan kembali kepada Kak Dewi. Baiklah, etika kerja Islami tadi kurang lebih adalah nilai dan prinsip kerja yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab seorang muslim dalam bekerja. Etika kerja Islami tentunya memiliki landasan dalam etika kerja Islami, yaitu ada 2. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Seperti misalnya pada ayat Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan. Kemudian ada pun hadisnya, hadis tentang bekerja, tentang landasan etika kerja Islami. Mungkin bisa saudara salah satu hadis etika kerja Islami. Baik, saya akan membicarakan tentang hadis yang artinya sesungguhnya Allah menciptakan seorang apabila bekerja dia menggunakannya. Lalu yang kedua, menjaga upah sebelum keringatnya. Tadi landasan dari etika kerja Islami yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ada juga nilai-nilai utama etika kerja Islami. Mungkin bisa dijelaskan oleh salah satu rekan saya supaya Saya yang ingin menjelaskan nilai-nilai utama kerja Islami dengan 1.
Kelas, bekerja dengan niat karena Allah, tidak ria dan tidak hanya mengejar ujian. 2. Amanah, bertanggung jawab, dan terhadap tegas, menjaga kepercayaan, tidak menyalahgunakan jabatan. 3. Jujur ataupun sidik, tidak menipu, tidak memalsukan data, transparan dalam transaksi. 4. Lisan ataupun profesionalisme, bekerja sebaik mungkin, tepat waktu, tidak asal-asalan. 5. Kerja keras dan disiplin, menghargai waktu, tidak malas, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 6. Adil, tidak merugikan orang lain, memberikan hak sesuai kewajiban, menentukan harga dan upah secara wajar. 7. Tanggung jawab sosial, tidak merusak lingkungan, memberi manfaat bagi masyarakat, menghasilkan produk ataupun layanan yang baik. Di situ saya sudah menjelaskan ciri-ciri pematikan kerja Islam. Baiklah, itu tadi nilai-nilai utama etika kerja Islami. Kemudian ada juga beberapa perilaku yang dilarang dalam etika kerja Islami yang sekarang sedang booming khususnya di negara kita. Apa sih contoh perilaku yang dilarang dalam etika kerja Islami namun sedang marak-maraknya terjadi di negara kita? Seperti apa contohnya, mungkin saudara tadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dewi. Perilaku yang dilarang dalam etika kerja Islami, contohnya 1. Tidak jujur atau bohong atau penipuan. Contohnya itu memasukkan laporan keuangan dan memanipulasi data penjualan. Yang kedua adalah pengkhianat atau tidak amanah. Contohnya menyalahgunakan jabatan memakai uang perusahaan untuk kepentingan diri sendiri. 3. Korupsi. Contohnya menerima suap untuk meloloskan proyek atau menaikkan jabatan. Yang keempat itu ada riba. Contohnya praktik pinjaman bunga yang menjalani pihak lain. 5. Penipuan dalam jual beli atau qomar. Contohnya menyembunyikan cacat barang atau mengurangi timbangannya. Yang keenam itu ada malas dan tidak profesional. Contohnya sering datang terlambat, bekerja asal-asalan. Yang ketujuh, zalim atau tidak adil. Contohnya memberi upah tidak layak, membeda-bedakan pekerjaan tanpa alasan yang benar. Yang ke-8, mengambil upah orang lain. Contohnya mencuri waktu kerja. Plagiarisme hasil kerja rekan. Yang ke-9 ada bekerja di bidang yang haram. Contohnya perdagangan minuman keras, berjudi atau narkoba. Yang ke-10 merusak lingkungan dan masyarakat. Contohnya membuang limbah berbahaya sembarangan demi keuntungannya sendiri. Baiklah, boleh lanjut ke Dewi. Baiklah, itu tadi beberapa perilaku yang dilarang dalam etika kerja Islami yang seharusnya tidak boleh kita kerjakan, ya kan? Tetapi menjadi hal yang umum di Indonesia. Kemudian ada pun tujuan dari etika kerja Islami, yaitu yang pertama tentunya mencari ridho Allah, kemudian mungkin mendapatkan rezeki halal dan berkah. Lalu ada tentang tujuan etika kerja Islami dan selanjutnya yang menambahkan tentang tujuan dari etika kerja Islami. Saya Dimas Hidayatullah ingin membacakan tujuan etika kerja Islami. 1. Mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas. 3. Membangun hubungan baik dengan atasan dan bawahan. 4.
4. Mencapai keberkahan dan kesuksesan dalam hidup. 5. Mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, etika kerja Islami tidak hanya tentang bagaimana kita bekerja, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Di situ saya sudah menjelaskan tujuan etika kerja Islami. Saudara-saudara yang Baik, saya akan mengulangi dari Bang Dimas apa itu etika kerja Islami. Etika kerja Islami melarang segala bentuk kecurangan, kezaliman, dan pekerja haram. Karena kerja harus membawa keberkahan, keadilan, dan masyarakat. Baik, saya akan memberikan contoh tujuan etika kerja Islami. Yang pertama itu adalah mendatangkan keberkahan rezeki. Rezeki yang halal dan baik membawa ketenangan hidup. Baru yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja yang etis berdampak positif bagi lingkungan dan sosial. Yang ketiga adalah menjaga hubungan baik antara manusia, mewujudkan kerjasama saling menghormati dan tolong menolong. Yang keempat adalah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Tidak hanya mengejar materi, tetapi juga nilai spiritual. Baik, lanjut boleh Kak Dewi. Itu tadi beberapa hal dari tujuan etika kerja Islami. Kemudian kita kan sebagai mahasiswa yang sudah bekerja ya, kuliah sama bekerja. Tentunya di kehidupan kita sehari-hari itu kita menjalankan beberapa contoh etika kerja Islami, beberapa contoh yang harusnya kita kerjakan di dalam bekerja. Seperti misalnya bekerja tepat waktu, sesuai dengan jam masuk pekerjaan, lalu kemudian mungkin apa lagi saudara dari Contoh penerapan etika kerja Islami. 1. Datang kerja tepat waktu. 3. Menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab. 3. Bersikap jujur dalam laporan. 4. Memberikan pelayanan terbaik. 5. Menghormati atasan dan rekan bekerja. 6. Tidak mengambil barang yang bukan haknya. Di situ saya sudah menjelaskan contoh-contoh. mungkin di ruang dia saudara. Baik, saya akan memberikan contoh dari etika kerja Islam sehari-hari. Yang pertama itu memulai bekerja dengan niat, ibadah, dan doa. Contohnya membacakan basmalah sebelum bekerja. 2. Datang tepat waktu. Contohnya tidak terlambat di sekolah, kantor, atau tempat usaha. Yang ketiga itu jujur dalam setiap tugas. Contohnya tidak mencontek, tidak memasukkan laporan, tidak berbohong. Yang keempat itu ada amanah dan bertanggung jawab. Contohnya mengerjakan tugas sampai selesai sesuai kepercayaan. Yang kelima itu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Contohnya tidak bermalas-malasan atau bermain HP saat jam bekerja. Yang keenam itu ada bersikap sopan dan berakhlak baik. Contohnya berbicara santun kepada guru, atasan, dan teman-teman. Yang ketujuh itu ada adil dan tidak merugikan orang lain. Contohnya membagi tugas secara adil, tidak mengambil hak orang lain. Yang ke-8 itu menjaga kebersihan dan keterampilan. Contohnya merapikan tempat kerja setelah selesai. Yang ke-9 itu ada menolong sesama. Contohnya membantu teman yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ke-10 itu ada mencari rezeki yang halal. Contohnya menolak penipuan dan curang meskipun dan kesepakatan. Sekian dari saya. Lanjut boleh Kak Dewi. Baiklah, itu tadi diskusi singkat kami mengenai etika kerja Islami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.